pembebasan di negeri ini, ada pemulihan di negeri ini. Dan biarkan kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan boleh dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia Tuhan. Doa kami Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah sungguh Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shekinah glory turun atas bangsa kami. Shekinah glory turun atas pemerintah kami. Shekinah glory turun atas setiap rakyat Indonesia. Kami mengucapkan berkat untuk Indonesia. Kami mengucapkan berkat untuk Indonesia. Biarlah darah Kristus menyucikan bangsa kami. Darah Kristus menebus bangsa kami. Darah Kristus memulihkan negeri kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab sungguh kami tahu kalau kami boleh sampai ada di tempat ini, kami sampai ada sekarang ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena pemeliharaan Tuhan. Semua hanya karena penyertaan Tuhan. Dan doa kami, biarlah sungguh kebaikan-Mu dilanjutkan terus atas bangsa kami. Kebaikan-Mu dilanjutkan terus atas setiap kami yang tinggal di Indonesia itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi mulut lidah bibir hamba,
urapi setiap kami yang akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, dan biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ya, dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita semuanya. Shalom, shalom. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Oke, boleh dengan kompak semuanya ya. 1, 2, 3, merdeka! 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 Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya, saya ingin mengucapkan kepada setiap kita selamat datang, selamat kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan secara khusus kita bersyukur kalau tadi tim musik kita ya begitu luar biasa. Itu semua mereka satu tim ya dari Persekutuan Doa Hope begitu ya, dari PD Hope. Beri tepuk tangan untuk teman-teman musik kita. Thank you teman-teman ya. Biarlah kita semua boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kita dibentuk jadi murid-murid Kristus yang mau katakan amin. Amin, amin, amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini saya beri judul benar-benar merdeka. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Oke, boleh dengan lebih keras ya. 1, 2, 3. Benar-benar merdeka ya. Kita akan melihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-38. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang kita tahu ya, minggu lalu juga saya sudah menyampaikan ini, dan tentunya kita semua tahu bahwa ini menjadi tema ulang tahun Dirgahayu HUT ke-80 bangsa Indonesia ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya, yaitu Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita semua sepakat begitu ya, bersatu, kita semua menjadi satu, kita percaya kita bisa sejahtera dan bahkan Indonesia bisa maju. Tetapi pertanyaannya kepada setiap kita adalah, ketika kita semua sudah berdaulat, ketika semua kita sudah sejahtera, bahkan ketika kita mengalami Indonesia yang maju, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kemerdekaan yang sudah kita raih itu menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar merdeka? Ya, nah ini problem Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena saya ngerti tulisan ini, saya pernah dengar, saya tahu mukanya Soekarno ini ya. Saya pertanyakan, ini siapa ini? Saya juga nggak tahu ini siapa gitu ya. Tapi ya ini salah satu yang ada di tembok gitu ya, yang dipajang begitu, mengingatkan perkataan dari presiden pertama kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikatakan bahwa perjuanganku, kata Soekarno, lebih mudah. Kenapa? Karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Luar biasa. Saya tuh baru tahu gitu ya, hari-hari ini ternyata Prof. Dr. Mahfud ya, itu pernah menyampaikan begini. Ternyata Indonesia itu satu-satunya negara yang merdeka karena berhasil mengusir penjajah. Saya ulangi lagi ya, Indonesia adalah satu-satunya negara yang berhasil merdeka karena mengusir penjajah. Tetapi kenapa? Karena yang lain, bangsa-bangsa yang lain itu dikatakan oleh Prof. Mahfud itu merdeka karena diberi hadiah sama bangsa yang menjajah bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ketika kita berhasil mengusir penjajah,
Bahkan dikatakan kita melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu maksudnya jelas ya, adanya tindakan kejahatan, korupsi, ya, ketidakadilan, pemberantasan kemiskinan. Itu seperti hal-hal seperti itu maksudnya yang kita lawan. Ketika kita berhasil mengatasi semuanya itu, pertanyaannya adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka, gitu ya? Boleh kasih tahu kanan kirinya, tanya dong ya, kamu sudah benar-benar merdeka belum ya? Kita sudah benar-benar merdeka belum ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang firman Tuhan ajarkan makanya benar-benar merdeka ini, begitu ya? Ternyata kita pikir kita sudah merdeka, ternyata belum benar-benar merdeka. Ada teman saya pergi ke luar negeri, dia beli handphone, Bapak Ibu Saudara-saudari, seneng iPhone gitu ya, iPhone gitu. Wah, dari Malaysia pulang sampai Indonesia ngomong ini iPhone. Ternyata setelah dicek dibandingkan iPhone palsu begitu ya, bukan benar-benar iPhone begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu apa kata Alkitab supaya kita tidak terkecoh begitu ya, tidak salah fokus begitu? Apa yang Alkitab ajarkan untuk kita itu benar-benar merdeka? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama adalah ternyata benar-benar merdeka itu bukan soal status politik kita. Katakan sama-sama status politik. 1, 2, 3. Iya, status politik. Ternyata itu bukan soal status politik kita. Apa maksudnya? Misalnya kita berkata, aku orang merdeka, aku ini gak seperti kakek nenekku, nenek moyangku. Yo, nenek moyangku seorang pelaut. Bukan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin berkata nenek moyangku itu harus mengalami lawan penjajah, harus kerja paksa, harus berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Kenapa? Karena ada peperangan, pindah. Nanti udah pindah, ada peperangan lagi, harus melarikan diri pindah. Loh, aku ini orang merdeka. Lalu kita berkata, lihat ya, meskipun aku gak rajin ibadah, meskipun aku itu gak rajin saat teduh bolong-bolong. Siapa kan saat teduh masih bolong-bolong, boleh angkat tangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi buktinya gitu ya, oh, aku bisa bekerja, gajiku besar, rumahku mewah, mau mobil listrik ya yang terbaru termahal bisa beli. Wah, nanti handphoneku terbaru, laptopku terbaru. Ya, bahkan kita mungkin berkata, oh, tempat pekerjaanku mewah, yang berkelas, high class, mau nginep hotel setiap hari juga aku bisa bayar. Ya, nanti kalau ada keluarga masuk rumah sakit masuk rumah sakit terbagus, aku bisa bayar. Apa Ibu Saudara-saudari? Lalu kita berkata, oh, buktinya aku merdeka. Ngapain peduli soal Yesus? Ngapain peduli soal ibadah? Lalu mungkin dari kita ngomong, oh, itu bukan kita gitu ya. Itu saudaraku, itu temanku, itu orang kenalanku yang ngomong kayak gitu. Iya, terus tanya, apa jawab kita? Enggak tahu juga sih, juga nggak tahu harus jawab apa. Ternyata selama ini kita rutin beribadah, rutin saat teduh, rutin pelayanan, apa juga kita nggak ngerti maknanya apa gitu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena memang ada orang-orang yang menanyakan kepada saya begitu ya, bagaimana ini yang aku ngajar, muridku juga ngomongnya kayak gitu, saudaraku juga ngomongnya kayak gitu ya. Gimana dong? Ya, gak perlu ibadah, gak perlu Tuhan, semua berhasil kok, kita orang merdeka kok, ya kan? Ternyata kalau kita berpikir seperti itu, kok sama? Lu sama dengan apa? Sama dengan Yohanes 8 ayat 30 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita lihat apa yang terjadi dalam Yohanes 8 ini ya. Dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa? Mengatakan bahwa dialah terang dunia, bahwa Tuhan Yesus itu datang dari atas bukan dari bawah. Banyak orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya. Nah, ini kan pembelaan orang-orang. Oh, percaya, kita sudah percaya Tuhan Yesus, cukup kan? Tunggu dulu, ayat 31. Maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar
ternyata Tuhan Yesus bilang, loh gak cukup percaya tok loh. Hati-hati. Kalau kamu mau buktikan kamu tuh orang percaya atau enggak, buktikan kamu itu hidup dalam firman-Ku atau enggak. Kalau kamu hidup dalam firman-Ku, baru namanya kamu itu benar-benar murid-Ku. Tapi kalau kamu tidak benar-benar hidup dalam firman, jangan-jangan sejak awal kamu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. KTP-nya Kristen, tapi dalam hatinya belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi kalau mau bukti benar gak percaya, benar gak murid Kristus, caranya gimana? Tetaplah dalam firman, hidupilah firman. Nah, terus ayat 32 Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gitu ya kata Tuhan Yesus ya. Merdeka, ini akan memerdekakan kebenaran Tuhan ya. Lihat apa kata orang-orang Yahudi yang itu. Jawab orang-orang Yahudi, bilang apa? Loh, kami ini keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka bilang apa? Loh, kita ini keturunan Abraham, kita gak diperbudak siapapun. Padahal sebetulnya mereka di bawah kekuasaannya Romawi loh Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka ngotot gitu ya. Kita masa di bawah kekuasaan Romawi enggak. Oh ya, pokoknya di bawah kita keturunan Abraham, kita orang merdeka gitu ya. Secara politik kami tetap mengakui kami orang merdeka. Jadi bagaimana kamu Yesus mau ngomong kita akan merdeka, kita memang gak pernah jadi budaknya siapa-siapa gitu ya. Sama ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong kayak gitu ya. Oh, gak ikut apa gereja, gak ikut ibadah, gak ikut pelayanan, gak ikut saat teduh. Loh, buktinya hidup kita semua baik-baik saja, kondisi kita tetap jadi orang yang merdeka, kita gak dijajah lagi kok. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kalau kita itu berbuat dosa, ya, kita tuh masih jadi budaknya dosa, belum benar-benar merdeka. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, kamu ngomong kamu merdeka, wis terserah kamu gitu ya. Tapi selama kamu berbuat dosa, kamu itu hamba mengasihan. Kamu tuh masih budaknya dosa. Demikian juga dengan kita. Dan bahkan dikatakan ada perbedaan yang jelas antara budak dan anak. Kalau budak itu tidak tetap tinggal dalam rumah. Kalau anak itu akan tetap tinggal dalam rumah. Kalau mereka ngakunya ini mereka anak Abraham, keturunan Abraham, itu akan membedakan antara Ismail dan Ishak. Ismail tidak tetap tinggal dalam rumah, Ishak yang tetap tinggal dalam rumah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu kalau kita lalu berkata, iya sih, oke lah, kalau kita berbuat dosa, kita masih jadi hamba dosa, jadi budak dosa. Ya bukannya lebih enak dosa, lebih bebas kan? Jadi orang Kristen gak enak. Harus ibadah, harus saat teduh, harus pelayanan, harus hidup kudus, harus lakukan disiplin rohani, harus pelayanan dan bersaksi dan lain sebagainya. Enak hidup dalam dosa, mabuk-mabukan bebas, ngerokok bebas, ya main free sex bebas, yang mau menang atas orang lain, menunjukkan kesombongan diri sendiri bebas, bahkan di panggung mau pelayanan ini tunjukkan kehebatanku dalam bermain musik lah, bernyanyi lah, berkhotbah lah dan lain sebagainya. Oh lihat nih aku nih bebas kan. Oh enak orang berdosa daripada orang yang tidak berdosa. Oh lebih bebas bukan? Lebih merdeka. Tapi bukan kayak kalau kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, kita seperti ikan itu ya. Ikan itu kalau muter terus dalam kolamnya, dalam akuariumnya itu, dia mungkin berpikir, kok gak bebas ya? Kok gak bebas ya? Kepingin bebas, loncat yo, tung supaya bebas gitu ya. Terjadi lompat, begitu ikannya lompat apa yang terjadi? RIP begitu ya, rest in peace gitu, beristirahat dalam damai. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kalau
kita terus hidup dalam dosa, kita ngomong itu enak, kita ngomong itu lebih baik, itu lebih bebas, ternyata itu cuma tipuan belaka yang ujung-ujungnya pasti akan kebinasaan. Coba aja lihat gitu ya, orang korupsi, berbohong gitu ya, menipu, akan ditutupi dengan kebohongan yang lain, akan ditutupi dengan kebohongan yang lain, ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain, ujung-ujungnya masuk penjara. Penjara nanti mau melakukan suap, lakukan dosa lagi, ditutupi dengan kebohongan lagi, dan terus akan bertumpuk-tumpuk. Bukan hanya masuk penjara, bukan hanya hidupnya nggak tenang. Kalau nggak percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, ya sampai mati pun ya masuknya neraka juga gitu ya. Karena ibu saudara-saudari, dosa yang satu akan harus ditutupi dengan dosa yang lain, ditutupi dengan dosa yang lain, dan semakin lama semakin binasa. Bapak ibu saudara-saudari, sebab itu kan mari kita lihat hati kita lihat hidup kita. Kalau kita berkata gawat, kalau sampai ketahuan ini hancur reputasiku, jangan-jangan kita masih menyimpan dosa. Kita mungkin berkata, oh kita punya rumah paling besar, kita punya mobil paling bagus, kita punya gadget yang paling canggih, paling terbaru, dan semua kekayaan yang kita turun-temurun 7 turunan tidak habis. Tapi di tengah-tengah semua kemegahan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, kepintaran kita berkata gawat. Ya, dalam hati kita masih terbersit kata gawat. Kalau sampai ini ketahuan, hancur reputasiku. Berarti kita masih hidup dalam dosa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belum benar-benar merdeka. Nah, ini saya menyaksikan begitu ya kesaksian baptisan kita. Saya bersyukur begitu. Maksudnya kenapa? Karena pada waktu saya masuk sekolah teologi, bayangannya wah sudah pasti akan dapat Magister Teologi gitu ya, MTH gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Karena udah jalan kuliah, lalu tiba-tiba ada 1-2 kendala. Saya sudah sering cerita di kepanjangan lagi kalau cerita sekarang ya. Di waktu itu saya sudah sering cerita ada kendala ini dan itu macam-macam. Terpaksa saya harus pending kuliah saya, beristirahat, saya nggak kuliah. Apa yang terjadi? Saya lihat teman-teman angkatan saya mulai wisuda. Mereka wisuda. Lalu adik kelas saya wisuda. Adik kelas saya wisuda. Adik kelas saya lagi wisuda lagi. Loh, adik kelas saya lagi wisuda. Wah, kapan aku wisuda? Gitu. Kapan bisa lanjut kalau adik kelas wisuda terus gitu ya. Lama-lama saya pikir menakutkan juga ya kalau tiba-tiba terus putus gitu ya, nggak selesai gitu ya. Akhirnya oke lah, boleh masuk gitu, tapi nggak akan pernah menyandang gelarnya sarjana kah, magister kah, begitu ya. Ini alma mater pula nggak pernah. Akhirnya kan kalau nggak lulus kan nggak bisa begitu. Gabung ke persekutuan alumni aja nggak bisa gitu ya. Gabung ke persekutuan alumni syaratnya harus sampai selesai lulus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi puji Tuhan pada waktu itu Tuhan pimpin lulus juga. Wah, puji Tuhan, senang yang minta ampun. Oke lah, tapi bicara soal kuliah, kita bisa punya banyak alasan, 1, 2, 3, 4 alasan. Kita tahu mungkin entah itu karena biaya, entah mungkin tiba-tiba kita sakit, entah mungkin tiba-tiba ada keluarga kita yang mungkin ada berduka, atau mungkin karena 1 dan 2 kondisi lainnya yang terpaksa membuat kita tidak bisa menyelesaikan studi kita. Oke lah, gitu ya. Kita nggak bisa ngomong soal itu. Bisa jadi memang Tuhan menuntut untuk kita studi tapi tidak menyelesaikan dan kita perlu ke area yang lain. Bisa saja terjadi. Tapi kalau itu berkaitan dengan kehidupan kemerdekaan kita dari dosa, dan ternyata kita ngomongnya kita Kristen, kita anak Tuhan, kita orang merdeka, ternyata kita belum benar-benar merdeka, bukannya itu jadi gawat Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Oke, mungkin media boleh tolong bantu. Ya, oke. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama yang kita pelajari. Ternyata untuk benar-benar merdeka itu bukan soal status politik kita. Kita bersyukur kita boleh merdeka, kita tahu Indonesia ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Tetapi itu belum menjadi bukti bahwa kita benar-benar merdeka. Nah lalu bagaimana supaya kita benar-benar merdeka? Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kita benar-benar merdeka itu
adalah soal status kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, status kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Status kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kita berkata, oke, kalau kita bicara soal status kita di hadapan Tuhan, ini aku mau tunjukkan bahwa aku adalah orang yang kudus. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Kita jadi seperti Superman, kita jadi seperti Superwoman gitu ya. Wah, ini kita tunjukkan aku bisa tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya, yakin dengan kekuatan kita sendiri bisa? Lihat Roma, bentar saja kita lihat Roma ya. Di Roma 7 ayat 19, selevelnya Rasul Paulus saja. Rasul Paulus itu bilang gini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lihat ya, levelnya Paulus ya. Aku sudah tahu sih kehendaknya baik, tapi justru bukan itu yang aku lakukan, malah yang buruk, yang jahat yang aku perbuat. Sampai Paulus bilang ayat 24, aku ini manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa dia sampai frustasi? Levelnya Paulus saja sampai frustasi lah, apalagi kita, siapa kita, betul ya? Jadi jangan-jangan kita pun juga ikut frustasi. Jadi bagaimana supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka? Bagaimana supaya kita ini benar-benar merdeka? Nggak bisa, dengan kekuatan kita sendiri pun ya seringkali kita tetap jatuh kok. Seringkali tetap kita mengecewakan Tuhan kok. Seringkali kita juga tetap menyakiti hati Tuhan kok. Lalu bagaimana? Ya, hari-hari ini kan lagi viral ya, lagi rame ya. Karena hamba Tuhan yang berkata tidak akan ada pernikahan kudus tanpa pacaran yang kudus, gitu ya. Tidak akan ada anak-anak kudus kalau tidak ada pernikahan kudus. Kenapa rame? Karena sebetulnya kita semua kan orang manusia yang berdosa. Kalau mau bicara soal dari kekuatannya kita, ya berarti kan tidak akan ada pacaran yang kudus. Semuanya manusia berdosa kok. Tidak akan ada pernikahan yang kudus, tidak akan ada keturunan kudus. Semua orang manusia berdosa. Lalu bagaimana? Yang betul bagaimana? Firman Tuhan berkata, puji Tuhan tadi ya, yang namanya Paulus gak berhenti di ayat 24, tapi lanjut ayat 25. Lihatlah kepada Tuhan Yesus. Ayat 25 berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dikatakan oleh Paulus, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang sanggup menguduskan kita dan sanggup membuat kita benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita lanjutkan pembacaan kita dari Yohanes 8 ayat 36, di situ dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, apabila Tuhan Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu bukan dengan kekuatan kita, itu bukan dengan usaha kita, tapi itu semua karena Yesus Kristus Tuhan yang sanggup membuat kita benar-benar merdeka. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau begitu balik lagi nih, kalau orang nakal gini ya, manusia yang nakal gini. Ya kalau gitu berarti oke lah. Kan Tuhan Yesus memerdekakan kita kan, bukan kita kan. Jadi pokok aku percaya Yesus, beres dong ya, gitu ya, beres dong ya, balik lagi gitu ya. Pokoknya percaya Yesus aja beres lah, nggak usah doa, nggak usah saat teduh, nggak usah baca firman, nggak usah ibadah, nggak usah pelayanan macam-macam, nggak usah, semua nggak usah gitu kan. Ya penting pokoknya percaya Yesus, Dia yang memerdekakan kita, amin kan, amin gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat kata Tuhan Yesus tadi, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, buktikan kamu murid Yesus dari mana? Dari kamu tetap tinggal dalam firman Tuhan Yesus. Kalau kamu tinggal dalam firman Tuhan Yesus, kamu akan tahu apa itu pentingnya kita beribadah, mengapa kita penting bersekutu, mengapa kita penting saat teduh, mengapa kita penting melayani, mengapa kita penting bersaksi dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru bukti
Tuhan Yesus melanjutkan, Yohanes 8 ayat 37 sampai dengan 38, dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Itu yang kamu bilang kan? Iya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, kamu memang keturunan Abraham, iya, tapi imannya Abraham kamu gak punya. Kenapa? Karena firmanku gak tinggal dalam kamu. Yang kamu lakukan justru apa? Mau membunuh aku. Dan di situ Yesus berkata, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Ini menarik ya. Tuhan Yesus berkata, apa yang aku lihat pada Bapa. Hari-hari ini kita tahu ya, ada tokoh besar yang datang ke Malang, lalu berkata, kalau Yesus pernah berkata, ya dia, akulah Tuhan, sembahlah aku, maka aku akan saat ini juga menyembah Yesus. Tapi Yesus kan tidak pernah ngomong gitu menurut dia. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata ini ayat justru menunjukkan keilahiannya Tuhan Yesus loh. Yesus itu bukan hanya mendengar tentang Bapa, tapi bahkan Tuhan Yesus itu melihat Bapa. Memang dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan justru karena Yesus kita bisa kenal Bapa yang benar. Justru karena Yesus kita bisa memanggil Tuhan yang benar itu sebagai Bapa kita. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya Yesus, yang malah menolak Yesus, malah mau membunuh Yesus. Siapa Bapa mereka? Ya, Bapa mereka itu kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari dalam ayat-ayat selanjutnya itu siapa? Iblis. Iblislah Bapa dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu ingat ini, bahaya kita tidak tinggal dalam firman itu bisa jadi kita adalah berusaha membunuh Yesus. Kalau orang-orang Yahudi pada waktu itu karena bertemu secara fisik dengan Yesus, mereka bunuh Yesus secara fisik. Tapi kita yang tidak tampak kasat mata lihat fisiknya Yesus, kita bisa membunuh Yesus dengan apa? Ikut kita. Pokoknya aku, Yesus gak usah pergi, Yesus gak usah di sini. Bahkan dalam hal nama rohani, wah aku mau berusaha hidup kudus. Kenapa? Supaya aku bisa menunjukkan, aku hidup kudus. Ya kan? Aku melakukan disiplin rohani. Kenapa? Untuk menunjukkan aku bisa melakukan disiplin rohani, aku, gitu ya. Yesusnya disingkirkan ternyata. Semuanya gak berpusat kepada Yesus. Mau pelayanan semuanya, mau pelayanan musik, pelayanan WL singer, pelayanan media, pelayanan usher, semua kolektor dan semuanya untuk hanya untuk apa? Aku ini loh, lihat apa aku, ya kan? Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin saat teduh. Kenapa? Untuk aku ini loh, lihat aku ini orang yang beriman, orang yang saleh. Ujung-ujungnya balik terus ke aku, balik lagi ke aku. Yesus tetap diminggirkan, Yesus tetap disingkirkan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bahaya kita tidak tinggal dalam firman yang benar. Justru kita bisa berusaha membunuh Yesus dengan ego kita. Tapi ketika kita tinggal dalam firman yang benar, hidup dalam firman, ngerti firman yang benar, hidup dalam firman yang benar, kita justru akan tidak membunuh Yesus karena kita memiliki pusat kepada Yesus, Christ Center. Itu yang perlu kita pegang. Amin. Amin. Jadi mari kita cek setiap kita, siapa kita sesungguhnya. Waduh, kita ini anak Bapa atau anak Bapa? Musik ya, ada Bapa atau anak Bapa, pokoknya Bapa gitu ya. Coba cek gitu ya, sesungguhnya kita ini memang anak Bapa pencipta langit dan bumi, atau kita seperti orang-orang Yahudi itu anak Bapa, yaitu iblis, si setan yang justru menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa, yang justru mau mencoba Yesus seperti 3 kali supaya Yesus jatuh dan bahkan menerkam setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai kita ngomongnya kita orang Kristen, kita anak Tuhan, tapi ternyata kita belum benar-benar merdeka. Ayo ya,
Pendeta Stefanus Warno namanya, Bapak Ibu Saudara ya. Dia punya firman Tuhan luar biasa tajam kuat begitu ya, dan menyampaikan juga dalam bentuk yang sangat kocak begitu. Ini salah satu di gereja di Gibeon Church begitu ya, di Surabaya. Ini aja judulnya menarik ya, Sahabat Allah, Sahabat Dunia, Paradoks Kitab Yakobus. Berat ya, makanan apa ini? Dari judulnya coba berat banget gitu ya. Saya rasa teman-teman juga dari PD Hope juga pernah khotbah ya Pak Stefanus ya, tahu kenal ya. Dan kemarin bahkan kami juga sempat bincang-bincang juga dengan Pak Handi. Ayo rencanakan undang Pak Stefanus Warno, gitu ya, Pak di tempat ini, begitu. Oh iya, kan sudah mau otak, sudah mau hubungi, gitu. Ternyata tiba-tiba Senin kemarin, Bapak Ibu Saudara ya, itu dengan kabar Pak Stefanus Warno berpulang. Saya buka tuh sehari pun sekitar hari Senin sekitar 9:30 malam. Ternyata dikabarkan itu 7:30-nya itu pulang ya. Wah, waktu saya lihat, loh, Pak Stefanus Warno, bener nih Pak Stefanus Warno, gitu ya. Yang menarik apa? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, beliau itu hari Senin sore meninggal. Ternyata minggunya, jadi minggu lalu, hari minggunya masih khotbah biasa seperti gak ada apa-apa. Setelah minggu pagi khotbah, lalu siang itu masih berangkat ke Surabaya karena ada orang yang ulang tahun, mendoakan orang ulang tahun, masih pelayanan. Ternyata dengar kabar muntah darah begitu ya, muntah keluarnya darah, terus keringat kopios dibawa ke rumah sakit di Surabaya hari Senin, berpulang dalam waktu yang sangat cepat. Nah, di tengah-tengah kepelayanannya saya melihat, ya ini loh namanya orang yang finishing well, finishing well, sampai di titik akhir, bukan langkah yang pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Dia menyelesaikan semuanya dengan sangat baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaan Tuhan. Dan apalagi yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari tahu kalau rumah duka itu kan biasanya orang kalau rumah duka ya cuma satu ruang, paling 2 ruang, itu sudah banyak lah, 2 ruang dulu besar gitu ya. Ini pasti Stefanus Warno ruangnya itu bukan hanya 1, 2, 3, 4 ruang, masih ditambah lagi terop lagi. Yang datang itu Bapak Ibu Saudara-saudari itu begitu banyak macam orang ya, sebut saja semua nama merek gereja ya yang ada begitu ya, mau dari GBI ada, GBT ada, Betani ada, YHS ada, GMS ada, mau sampai yang GSJA, GKJW, GPDI, semua itu pada berombong-rombong itu datang, sampai Katolik pun datang, sampai orang-orang yang belum percaya pun ada yang berjilbab-jilbab pun datang. Kenapa? Karena mereka semua merasakan bagaimana diberkati oleh pelayanan dari Pak Stefanus Warno. Bukan hanya pelayanan di gereja, berkhotbah, bukan hanya itu, tapi dalam bergaul, yang berkomunikasi, berrelasi, jadi berkat hidupnya. Orang menikmati buahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukannya ini teladan yang baik yang seharusnya bukan hanya dimiliki oleh hamba Tuhan saja, tetapi kita semua pun, dalam arti pendeta ya, karena kita semua pun jemaat Tuhan, kita pun semua adalah sebetulnya adalah hamba-hamba Tuhan. Setuju katakan amin? Kita bukan hamba dosa ya, kita adalah hamba Tuhan, kita bukan hamba iblis, kita bukan hamba dosa, kita adalah hamba Tuhan semua kita. Kenapa tidak kita jadi berkah? Kita buktikan bahwa memang kita hidup tinggal dalam firman Tuhan, kita jadi murid-murid Kristus. Orang bisa dimanapun kita, sejauh orang mengenal kita, mereka bisa menikmati buahnya dari keberadaan kita di negeri ini, di bangsa ini, di momen ulang tahun bangsa Indonesia ini. Ayo kita tunjukkan bagaimana kita benar-benar sudah merdeka, bagaimana kita hidup dalam firman, dan kita adalah benar-benar murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kalau kita tentu kita semua tahu ya, dalam satu minggu ada 7 hari. Dari 7 hari itu kita ambil 1 hari saja. Dari 1 hari itu 24 jam. Dari 24 jam itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari datang ke gereja ibadah,
paling cuma 1,5 jamnya kok, maksimal lah 2 jam. Oke, ada yang 3 jam, tapi itu mungkin ya sekali Natal, Jumat Agung, hari-hari besar gitu ya, oke lah ya. Tapi rata-rata biasanya 1,5 jam, 2 jam selesai ibadah. Dari 1,5 jam, 2 jam ibadah, khotbah yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan paling cuma berapa? 30 menit, 45 menit, paling lama 1 jam lah. Katakan 30 menit, 45 sampai 1 jam. Ternyata di tengah-tengah khotbah firman Tuhan disampaikan, ini yang mungkin terjadi ya, ngelamun gitu ya. Loh, ada 7 hari loh, ada 24 jam yang lain loh. Kenapa sih nggak pilih tanggal lain, nggak pilih hari yang lain gitu ya? Malah milih doang waktu cuma 30 menit, 45 menit, 1 jam itu kok ngelamun gitu ya, mikirkan yang lain-lain gitu kan. Mikir kalau cewek mikirin cowoknya, cowok mikirin ceweknya, nanti cowok cewek mikirin gebetannya gitu ya, mikirin mau makan apa gitu ya. Terus kalau enggak apa, ditinggal ngobrol sendiri gitu. Kenapa sih kok ngobrol, kok nggak harus ngambil waktu sebelum 1 jam sebelum ibadah atau setelah ibadah selesai? Cuma ibadah 1,5 jam sampai 2 jam. Sibuk ngobrol sendiri gitu ya, nggak tertarik sama ibadah, apalagi firman Tuhan membosankan gitu ya. Terus akhirnya ngobrol sendiri, akhirnya nggak nangkep firmannya apa. Atau kalau enggak, udah kalau ngobrol kan suaranya mengganggu ya, mengganggu yang lain. Buka handphone, mulai chat gitu ya, media sosial gitu ya, media sosial dibuka. Lalu kalau enggak, oke lah itu paling ekstrim langsung ditinggal gitu ya, ditinggal ke toilet alasannya nanti gitu ya. Kenapa sih kalau ke toilet aja? Lo ambil lah ya, saya kan sudah sharing gitu ya. Lo kalau dosen saya bahkan sampai ngajari, ya namanya kita gitu orang Kristen beribadah, kita menghormati Tuhan. Coba toh sebelum ibadah kita ke toilet diatur ya, ibadah cuma 1,5 jam, 2 jam lah. Sesudah ibadah baru ke toilet lagi. Jangan tengah-tengah ibadah bingung ke toilet gitu ya, keluar tinggal ke toilet. Nanti nggak ke toilet, ditinggal keluar kemana? Ke Indomaret, apa mahal gitu ya, belanja dulu lah, apa ambil uang dulu lah, apa gitu kan. Nanti baru balik lagi. Terus pernah ada juga ditinggal tiap kali ibadah khotbah firman ditinggal gitu. Saya tanya, lu kenapa? Ngapain? Ditelepon sama orang tua gitu. Ditelepon orang tua, kenapa nggak ngambil setelah ibadah gitu sih gitu. Dalam 1 minggu itu ada 7 hari loh, dalam 1 hari ada 24 jam gitu kan. Loh kenapa kok harus secara khusus pada waktu khotbah cuma 30 menit, 45 menit, 1 jam, atau bahkan seluruh ibadah cuma 1,5 jam sampai 2 jam, sengaja ngambil jamnya itu untuk ditinggal keluar, ke telepon lah, balesin chat lah ya kan. Loh, kecuali misalnya ya, memang waktu pas kita buka chat gini, tiba-tiba rumah kamu kerampokan, itu ya ada pencuri sekarang juga, tolong gitu, ini uangmu, laptopmu, TV-mu semua lagi dirampok. Lah ya oke lah ya gitu, kita perlu buka chat, kita perlu meninggalkan ruang ibadah untuk kita ngurusin itu ya oke lah. Tapi kan itu kan cuma sesekali ya, maksud tiap hari, tiap minggu, tiap kali ibadah buka chat, rumahmu kerampokan, nanti tiap minggu buka chat, rumahmu kerampokan, kok tragis banget gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya ketika kita nggak nangkep firman yang benar, kita pun juga tidak bisa hidup tetap tinggal dalam firman yang benar. Lalu kemudian kita pulang ibadah dalam waktu 7 hari selama 1 minggu itu diisi oleh gosipnya dari teman, diisi dari value-value-nya dari media sosial yang lain yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan ya. Lalu diisi dengan tantangan-tantangan hidup, makian dari bos, makian dari teman-teman yang lain, di kampus mungkin makian dari dosen dan lain sebagainya. Mau jadi apa hidup kita gitu ya? Bagaimana mungkin kita akan benar-benar merdeka? Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo saya dorongnya, kita mau bersungguh-sungguh bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, kita percaya Yesus, yes, amin. Tapi mari kita bertumbuh dalam firman, tetap tinggal dalam firman, dan itu yang akan membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus, dan itulah yang akan memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, biarlah bukan hanya kita Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi secara khusus momen hari ini
bangsa Indonesia merayakan ulang tahunnya, kita boleh bersuka cita merayakan dirgahayu 80 tahun bangsa Indonesia. Biar bukan hanya kita yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, jadi murid Yesus dan benar-benar merdeka, tapi ayo dimanapun kita berada, kita jadi dampak buat keluarga kita yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, buat keluarga kita yang masih bermalas-malasan ke gereja, buat teman-teman kita yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, buat teman-teman kita yang bahkan dengar Injil saja belum pernah. Bapak Ibu saudara-saudari, ayo kita jangkau, ya, kita jangkau. Saya nggak terlalu ingat apakah saya pernah cerita di sini atau enggak begitu ya. Sempat ada salah satu dosen begitu teologi, dia bercerita begini. Dia itu lahir, Bapak Ibu saudara-saudari, bertumbuh gitu ya, itu berdampingan dengan salah satu teman yang berbeda agama dari dia. Tapi masalahnya temannya ini jauh lebih kaya, sedangkan dia, karena dia adalah anak pendeta, dia nggak sekaya dengan temannya, sehingga dia minder. Sampai satu ketika mereka kuliah, yang satu kuliah teologi, yang satu kuliah hukum, gitu ya. Yang kuliah hukum ini tentu, wah, jabatannya makin naik, secara keuangan makin melimpah, begitu rumahnya makin besar, dan wah, tinggalnya luar biasa. Sementara yang satu karena kuliah teologi nggak bisa sekaya dengan temannya itu, kan ada perasaan minder. Ujung-ujungnya apa, Bapak saudara-saudari? Setelah kemudian mereka lulus, mereka ada di profesi mereka masing-masing, tahun demi tahun, itu kalau hamba Tuhan ini pelayanan ada jadi yang hamba Tuhan ini pelayanan di kotanya itu, di kota tempat, kan beda kota ya, ceritanya beda kota. Dia kalau mau pelayanan ke kota itu, temannya yang sarjana hukum tadi itu bilang, temannya yang sekarang sudah jadi bagian kehukuman gitu ya, dia bilang gini, kamu pokoknya kalau memang kamu udah berada di kota ini, kamu nginep di rumahku. Oh gitu, oke siap, baik, gitu ya, oke siap, baik. Yo, tiap kali mau pelayanan mesti nginep rumah situ, mau pelayanan nginep rumah situ. Sudah lama berlangsung, tiba-tiba apa yang terjadi? Temannya itu satu pagi datangin teman pendeta ini ya, dia bilang, kamu itu jahat. Hah? Kenapa ini? Kamu itu jahat. Kenapa kok diem-diem mau ngomong aku ini jahat ini? Ya kenapa? Gitu kan dia? Kenapa? Terus temannya bilang, karena kamu itu berkali-kali nginep di rumahku. Kamu pelayanan kemana-mana, kamu khotbahkan Yesus Kristus Tuhan kemana-mana. Tapi kamu tidak pernah bilang sama aku kalau Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus bisa memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Kenapa? Aku itu, dia bilang, aku itu gara-gara pas waktu jalan-jalan ketemu sama orang lain yang datengin aku, bilang kita tuh orang berdosa, kita hukumannya pasti hidup kekal, hidup neraka, kematian kekal. Loh, kamu tuh kok jahat? Ya, kamu tuh gak ngomongin aku. Dia sampai bilang Yesus yang bisa selamatkan kamu. Loh, kamu kok gak bilang? Oh, sejak itu temannya itu, pendeta ini merasa begitu bersalah. Dan dosen itu mengaku di depan kelas, gitu ya, di depan kelasnya dia mengaku, tahu nggak kenapa kok aku nggak berani ngomong sama temanku itu? Kenapa? Karena aku minder. Dia jauh lebih kaya dari aku. Dia jauh lebih pintar, hebat dalam dunia hukum. Dia jauh lebih hebat. Aku cuma pendeta, minder, gitu ya. Ternyata dia malah berbuat jahat, nggak peduli sama keselamatannya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita katakanlah kita adalah orang yang baik, sehari saja kita cuma melakukan 3 dosa saja, sehari cuma 3 dosa, baik kan kita ya, sehari 3 dosa baik ya, padahal sehari lebih ya, sehari kayaknya lebih kan dari 3 dosa, sehari 3 dosa aja. Dalam waktu 1 tahun, Bapak Ibu saudara-saudari, berapa dosa yang kita tumpuk? Dalam 1 tahun berapa? Sehari 3, 1 tahun lebih dari 1000, betul ya? Kita bulatkanlah 1000. Lalu kita nyatakan hidup 80 tahun. Berarti ada berapa dosa Bapak Ibu? 80.000 dosa, tumpukan dosa yang kita tumpuk di hadapan Tuhan. Itu kalau kita 3 dosa Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau lebih, artinya apa? Sebetulnya kita semua tanpa Yesus,
kita tidak akan pernah bisa benar-benar merdeka. Sebab itu ya dan amin adanya. Kalau hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Dan ketika hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita tetap terus tinggal dalam firman-Nya, itu yang akan terus membuat kita merdeka hari demi hari, mengalami yang namanya benar-benar merdeka itu. Dan sebab itu, ingat, itu soal status kita di hadapan Tuhan. Kita bereskan diri kita di hadapan Tuhan, tapi kita juga mau ajak orang-orang di sekitar kita untuk mereka pun juga memiliki status yang dipulihkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, biarlah hanya Yesus Kristus Tuhan yang memerdekakan kita, dan hanya Yesus Kristus Tuhan yang memerdekakan orang-orang di sekitar kita. Biarlah hanya firman Tuhan yang terus memerdekakan kita, dan biarlah hanya firman Tuhan juga yang memerdekakan orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita mau hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita itu terus diperbaharui dari hari ke hari, dan orang-orang sekitar kita pun juga kita ajak untuk ayo kita bertumbuh bersama di dalam kebenaran Tuhan. Kita sama-sama benar-benar merdeka. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Ya, ini kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Maka kita sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Yang pertama, kita perlu sadar itu bukan soal status politik kita. Kalau kita bisa merdeka, kita tahu itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi itu belum menentukan bahwa kita benar-benar merdeka. Kita hanya akan benar-benar merdeka ketika soal status kita di hadapan Tuhan itu dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita tetap tinggal dalam firman-Nya sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Berteduhkan kepala kita, pejamkan mata kita, ambil waktu di hadapan Tuhan. Apa yang firman Tuhan, apa yang bisa kita tangkap hari ini? Firman Tuhan, apa yang bisa kita bawa pulang saat ini? Bahkan komitmen apa yang mau kita bawa di hadapan Tuhan? Ambil waktu masing-masing kita secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahwa sungguh kami hanya bisa benar-benar merdeka ketika kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami terus hidup dalam firman-Mu, yang itu membuktikan bahwa kami adalah benar-benar murid-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami dalam setiap tantangan hidup kami, dalam setiap masalah hidup kami, rutinitas kami yang harus kami hadapi esok hari. Biarlah kami juga harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami jadi berkat. Biarlah hidup kami terus menjadi terang Tuhan. Biarlah kami terus boleh dipimpin dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi murid-murid-Mu yang sejati, sehingga kami bukan tertipu oleh kemerdekaan kami, tapi justru kami sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan bahwa kami benar-benar merdeka. Dan biarlah orang-orang di sekitar kami Tuhan juga boleh benar-benar merdeka, sebagaimana kami pun juga benar-benar merdeka karena Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua firman-Mu. Dan saat ini ketika kami juga akan memberikan persembahan kami, Kau kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Biarlah itu boleh untuk pelebaran kerajaan surga, dan Tuhan yang juga akan memberkati kami semua Tuhan. Sungguh kami memberi bukan karena kami mau diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Dan biarlah kami memberi Tuhan sebagai wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebagai wakil hidup kami, bahwa kami ini mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan secara khusus di hari kemerdekaan ini, mari kita sambut persembahan pujian dari Gideon Kids.